Halo Sobat Pendidik, perkenalkan, nama saya Hanita Bella Safitri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis praktek pembelajaran yang telah saya lakukan pada mengajar terbimbing di siklus 3 yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pada kelas 4 SDN Purwoyoso 1. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL melalui pendekatan saintifik pada pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar untuk mengembangkan minat dan potensi pada dirinya pada mata pelajaran IPAS mengenai materi kekayaan budaya di Indonesia. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas 1, saya telah melakukan observasi profiling peserta didik, yang mana berdasarkan dari kegiatan pengumpulan informasi mengenai latar belakang serta kebutuhan belajar peserta didik melalui kegiatan wawancara dan observasi dengan guru kelas dan siswa di kelas 4 SDN Purwoyoso 1. Dari data tersebut itu dapat dilakukan pemetaan bahwa terhadap peserta didik itu diantaranya itu adalah terdapat dari kondisi latar belakang keluarga, pola asuh keluarga, lingkungan, minat belajar, dan kebutuhan belajar. Setelah melakukan pemetaan terhadap peserta didik tersebut, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pemetaan peserta didik yang difokuskan pada kesiapan belajar peserta didik. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, yang mana adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman atau pengetahuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kesiapan belajar peserta didik di kelas 4 ini dikelompokkan menjadi 3, diantaranya adalah mau berkembang, sedang berkembang, dan mahir. Berdasarkan hasil studi kasus kesiapan belajar peserta didik di kelas 4 SDN Purwoyoso 1 tersebut, saya sebagai guru model sekaligus peneliti berusaha untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran itu berdasarkan pada kesiapan belajar, yang mana peserta didik itu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mengembangkan potensi dan minatnya masing-masing sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Untuk mengetahui hasil diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik tersebut, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Adapun hasil dari kategori siswa tersebut itu adalah diantaranya kategori siswa kelompok mau berkembang yang terdapat 10 siswa, sedang berkembang 9 siswa, dan mahir 9 siswa, yang mana jumlah siswa untuk kelas 4 ini adalah 28 siswa. Pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan ini adalah mengangkat diferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun diferensiasi konten dapat terlihat dari guru model yang memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video visual, media pembelajaran konkret, peta pintar budaya Indonesia, dan PowerPoint. Dan adapun diferensiasi proses dapat terlihat dari guru model yang melaksanakan pembelajaran dengan membagi tempat duduk berbentuk U sesuai dengan kategori kelompok kesiapan masing-masing belajar siswa. Dan guru juga menerapkan cara main media pintar budaya Indonesia itu dengan memberikan jenis soal atau sticknya yang berdasarkan pada jenis kategori kelompoknya. Dan guru juga memberikan soal LKPD tersebut itu kepada masing-masing kelompok sesuai dengan 3 kategori, yaitu kategori yang siswa mau berkembang, sedang berkembang, dan mahir sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajar siswa. Adapun diferensiasi produk dapat terlihat dari guru yang menyuruh siswa untuk membuat hasil karya dari LKPD tersebut, yang mana LKPD kategori mau berkembang itu adalah berbentuk membuat hasil proyek yang berupa puisi atau pantun atau cerita singkat. Kemudian untuk LKPD kategori sedang berkembang itu adalah berbentuk membuat hasil proyek yang berupa mind map atau infografis atau peta konsep, dan LKPD kategori mahir itu adalah berbentuk membuat hasil proyek yang mana berupa poster, yang mana dari ketiga itu adalah tentang mengetahui tentang sikap menghargai keberagaman kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran, guru juga menggunakan media ICT quizzes, yaitu dengan menggunakan mode paper, sehingga membuat peserta didik itu menjadi lebih semangat dan tertantang dalam mengerjakan.
Nah, berikut merupakan video pembelajaran yang telah saya laksanakan dan selamat menyaksikan. Selamat datang di SDN Purwoyoso 1, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Halo Sobat Pendidik, perkenalkan nama saya Hanita Binasa Fitri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini di sini saya akan menampilkan praktek mengajar terbimbing siklus 3 yang sudah saya laksanakan di SDN Purwoyoso 1 pada mapel IPAS kelas 4 fase B yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Pada saat ini di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4 mapel IPAS pada pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajar kognitif, yaitu pada peserta didik yang berkemampuan mau berkembang, sedang berkembang, dan sudah berkembang. Meminta tolong pada kalian. Di sini Bonita punya soal, namanya adalah soal asesmen diagnostik, yang mana adalah untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing. Jadi di sini ada soal, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Jadi Bonita berikan ya. Selamat menyaksikan pembelajaran kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke. Sebelumnya, perkenalkan aja, kenal sama Bonita. Sudah kenal ya? Oke. Sekarang di sini kita akan, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas bisa menyiapkan kita juga. Bismillah. Anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan semuanya? Oke. Semangat ya untuk belajarnya hari ini. Sudah semangat nggak? Oke. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Kaila izin. Kenapa? Sakit. Kaila sama? Oke. Oke, sekarang coba kesiapan kalian. Bonita di sini mau cek kesiapan kalian dari kerapian. Coba dari kerapiannya sudah rapi atau belum? Ayo. Kemudian kebersihannya. Jika di bawah ada tempat sampah, monggo segera dibersihkan. Sudah rapi semuanya? Oke. Sekarang kita mau membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya itu adalah apa? Kalian kalau kesepakatan kelasnya adalah untuk pembelajaran hari ini kalian harus belajar dengan tertib. Yang pertama, belajar dengan tertib dan juga berbicara sopan dan santun, bersikap yang baik. Oke? Apa tadi kesepakatan kelasnya kita belajar hari ini? Yang pertama, belajar dengan tertib dan bersopan santun. Oke. Sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, sepertinya kalian untuk membuka semangatnya, sini Bonita punya tepuk sukses. Oke, 1, 2, 3, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tangan
sudah belajar mengenai negara Indonesia, bahwa Indonesia itu mempunyai keragaman budaya, adat istiadat, sudah mempelajari hal itu? Sudah. Oke. Sekarang di sini coba kita mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang keberagaman budaya di Indonesia ini? Ada yang tahu? Keberagaman budaya di Indonesia ini, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, ayo. Adat istiadat, terus suku, terus ada lagi lagu daerah, ada lagi agama, terus alat musik ya tadi ya, bisa. Terus ada lagi bisa. Terus makanan daerah, baju adat. Oke, nah, oke, di sini kita akan belajar tentang keberagaman berbudaya. Kombinasi antara satu dengan yang lain. Terus itu enggak terjadi kerumunan enggak antara satu dengan yang lain? Maksudnya itu daerahnya sama atau berbeda-beda? Berbeda. Oke. Tapi untuk kerumunannya tetap baik ya. Oke. Dan sekarang ini di sini itu kita akan belajar mengenai keanekaragaman. Kalian ingin tahu tidak apa itu peta pintar budaya Indonesia? Ya. Di sini Bu Hanita itu punya yang namanya peta pintar budaya Indonesia. Yang judulnya itu adalah Persebaran Keragaman Budaya di Indonesia. Halo. Hai. Oke. Di sini Bu Hanita punya peta pintar budaya Indonesia mengenai keragaman budaya yang di Indonesia. Nanti kita akan semacam games kecil-kecilan. Kalian juga sudah berkelompok ya. Nah, nanti di sini Bu Hanita punya berbagai macam tari, rumah adat, kemudian ada apa ya namanya? Rumah adat, tari, kemudian baju. Nah, nanti tugasnya kalian adalah satu-satu bergantian maju, kemudian mengambil ini ya, mengambil pilihan ini, stick ini, kemudian stick ini, misal ya ini Bu Hanita punya apa ini? Gapura Candi Bentar. Ada yang tahu Gapura Candi Bentar itu mana? Bali. Berarti kalau Bali nanti ditancapkan di mana? Karya apa?
Ada. Sulawesi Barat mana coba? Indonesia kaya budaya dan topik B yaitu kekayaan budaya Indonesia. Pengaruh geografis itu kan juga termasuk pengaruh karena apa? Kita misal ya hidupnya yang berbeda-beda antara masyarakat dataran rendah dengan dataran yang tinggi. Apakah sama? Masyarakat dataran rendah dengan dataran tinggi apakah sama? Beda kan? Dari mata pencaharian, kemudian dari kita bersosialisasi, berkebun. Ya, kalau di dataran rendah petani bisa. Terus apa lagi? Ya ada di gambar. Nah, ayam. Oke. Terus juga ada pabrik-pabrik besar. Itu kan antara kesenjangan antara masyarakat yang ada di kota dengan di daerah dataran kan berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan tentang keberagaman budaya, keberagaman kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, Mbak. Nah, kelompok 1 tugasnya itu adalah membuat apa? Membuat dalam bentuk puisi, pantun, cerita singkat mengenai keragaman budaya di Indonesia. Paham ya? Puisi, pantun, atau keragaman budaya di Indonesia. Dan adalah kalian membuat mimmapping. Mimmapping tahu nggak? Mimmapping itu sejenis kayak peta konsep. Tahu? Peta konsep. Seperti infografis, ini peta konsep. Misal ini nanti pokoknya apa? Nanti buat kayak panah-panah kayak gitu. Udah pernah? Pokoknya kreasi kalian. Ya. Nanti di sini silakan dikreasi menggunakan kreasi kalian. Kelompok 3. Nah, ini kan kalian sudah mengidentifikasi ragam kebudayaan ya dari setiap provinsi. Nah, tugasnya kalian itu kelompok 3. Nah, ini kan kalian sudah mengidentifikasi ragam kebudayaan ya dari setiap provinsi. Nah, tugasnya kalian itu membuat sebuah poster mengenai suatu bentuk apresiasi atau sikap menghargai mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Silahkan mau poster, yang penting itu adalah kalian. Ayo yang lainnya apa? Kerjasamanya. Kita mengapresiasi teman kita yang maju, harus kita kendalikan. Oke, silakan kelompok 1. Ini ibu sedang lara. Oke, kasih aplaus. Sekarang kelompok 2. Membuat apa ini? Info, mapping. Jawa Tengah. Nah, itu Jawa Tengah ada apa aja? Rumah adatnya joglo, terus baju adat kebaya, terus khas Semarang, lumpia, ya, terus oke, kasih aplaus. Makasih ya, kelompok. Ya, oke, sekarang kelompok 3. Giliran teman-teman. Ya, udah. Membuat apa? Poster tentang keberagaman budaya. Nah, ini ada dari mana? Membuat Maluku Utara. Terus ini posternya dari siapa? Kasih apresiasi. W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Just. Oke, kalian sudah berkelompok udah membuat hasil karya kalian. Ayo kembali ke tempat lagi. Ayo tempat duduknya gimana? Di sini nanti kita akan ice breaking ya. Ayo seperti
kembalikan semuanya, turunkan semuanya. Kalian tadi sudah belajar apa aja anak-anak? Belajar apa hari ini? Menganeka agama Bu. Terus Bonita mau tanya melihat video tadi, kita juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa keanekaragaman agama yang di Indonesia itu juga disebabkan karena banyaknya suku yang berbeda-beda, yaitu ada bahasa, kemudian ada pakaian, kemudian ada rumah, makanan dan kesenian yang berbeda-beda. Oke, sekarang itu ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah paham semuanya untuk keragaman budaya itu apa aja? Sudah ya, tadi ada berbagai apa? Adat, daerah, suku, budaya, terus tentang tari-tarian gitu ya. Oke. Sekarang Bonita akhirnya untuk pembelajaran hari ini. Tadi kesimpulannya adalah kalian sudah belajar tentang aneka ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekarang Bonita mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya berpesan untuk pembelajaran yang selanjutnya adalah materi tentang manfaat keberagaman budaya. Jangan lupa dipersiapkan, jangan lupa belajar lagi anak-anak semuanya. Tentunya tetap semangat dalam belajar. Jika ada yang masih dibutuhkan sama kalian, misalkan belum paham, silahkan bertanya pada bapak ibu kalian. Oke, kurang lebih Bonita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sia-sianya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sia-sianya. Nah, berikut merupakan video pembelajaran yang telah saya lakukan, dan berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan model, metode, maupun media dalam pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik yang berdasarkan pada kesiapan belajar peserta didik. Dan dalam pembelajaran ini, peserta didik itu diajak untuk mengeksplorasi minat dan potensi pada dirinya agar dapat berkembang berdasarkan pada pemberian variasi akan konten, proses, dan produk untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Mari bersama kita sukseskan program Merdeka Belajar dengan menjadi calon pendidik yang berkualitas.